Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Geologi Vertebrata, Ibu Dr. Diana Hernawati SPD MPD, serta Bapak Diki Muhammad Haidir SPD MPD. Tak lupa yang kami banggakan rekan-rekan mahasiswa kelas B Geologi Vertebrata. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai materi reptil. Adapun anggota kelompok 3 sendiri yaitu ada Samsul Rijal dengan NPM 192154008, kemudian ada saya sendiri Ahmad Fauzan Nuroni dengan NPM 192154009, kemudian ada Fitri Nurjana dengan NPM 192154013, ada Winda Dewi Lestari dengan NPM 192154039, lalu ada Lilis Nur Asia dengan NPM 192154056, kemudian ada Abdul Aziz Jabbarudin dengan NPM 192154069, ada juga Dina Oktaviani dengan NPM 192154095, dan yang terakhir ada Yayi Nurbaiti dengan NPM 192154104. Nah, adapun konten yang akan kami bahas yaitu ada pengertian dan karakteristik umum yang akan dipaparkan oleh saya sendiri, kemudian ada hubungan filogeni dan klasifikasi oleh Samsul Rijal, kemudian ada sistem gerak oleh Yayi Nurbaiti, lanjut dengan sistem pencernaan oleh Fitri Nurjana, kemudian sistem peredaran darah oleh Winda Dewi Lestari, kemudian sistem saraf oleh Lilis Nur Asia, kemudian juga ada mekanisme pertukaran gas oleh Abdul Aziz, dan yang terakhir ada ekskresi, osmoregulasi, dan reproduksi oleh Dina Oktaviani. Langsung saja untuk materi yang pertama mengenai pengertian yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Reptil, binatang melata, berasal dari bahasa Latin reptans atau reptum, yang artinya melata atau merayap. Reptil merupakan hewan vertebrata berdarah dingin dan memiliki sisik yang menutupi tubuhnya dan menelurkan telur yang embrionya diselubungi oleh membran amniotik. Cabang ilmu yang mempelajari tentang reptil disebut herpetologi. Reptilia pada umumnya adalah tetrapoda, berasal dari kata tetra yang artinya 4 dan podos yang artinya kaki, sehingga tetrapoda juga dapat diartikan sebagai hewan dengan 4 tungkai atau 4 kaki. Beberapa ahli geologi menggunakan istilah tetrapoda untuk merujuk secara formal ke semua keturunan Sarcopterygian yang memiliki kaki depan dan belakang yang terbentuk dengan baik. Selanjutnya ada karakteristik umum dari reptil. Reptil memiliki karakteristik yang umum yaitu bentuk tubuh bervariasi, ada yang sangat pendek dan ada yang memanjang. Kemudian tungkai berpasangan biasanya dengan 5 jari dan teradaptasi untuk memanjat, berlari, atau berenang, kecuali pada ular dan beberapa kadal. Kemudian kulit ditutup sisik, kemudian berkaki 4 dan bertulang belakang, berdarah dingin, umumnya bertelur juga melahirkan. Kemudian sistem saraf dilengkapi dengan lobus optik pada bagian dorsal otak, 12 pasang saraf kronial pada tambahan saraf terminalis. Kemudian juga tubuh ditutupi oleh tonjolan epidermal berupa sisik dengan penambahan lempeng tulang dari lapisan dermal. Kemudian karakteristik selanjutnya yaitu skeletonnya tersusun atas rangka keras,
tulang rusuk dilengkapi sternum kecuali pada ular, membentuk rongga atau keranjang dada yang lengkap. Tengkorak memiliki satu kondil occipital. Kemudian peredaran darah tertutup dan ganda. Jantung dengan 3 ruang, 2 atrium, 1 ventricle. Usus pada krokodil 4 ruang dan terdapat foramen Panizae memiliki 1 pasang lengkung aorta. Kemudian hewan ektotermal memiliki beberapa kebiasaan untuk menjaga suhu tubuhnya. Ada juga alat ekskresi berupa sepasang ginjal metanepros. Hasil ekskresinya berupa asam urat terutama sisa nitrogen. Kemudian respirasi menggunakan paru-paru dan alat kelamin terpisah dan fertilisasi internal. Mungkin sekian untuk materi yang dapat saya sampaikan. Adapun untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai filogeni dan klasifikasi pada reptilia. Di sini ada interpretasi dari amniota, terdiri dari reptilia, burung, dan mamalia yang bertelur di darat atau mempertahankan telur dibuahi di dalam ibu. Kemudian ada bukti molekuler menunjukkan bahwa mamalia sinapsis terkait erat dengan amniot leluhur. Garis keturunan ini ditampakkan menggunakan garis-garis putus-putus, bisa dilihat pada gambar. Semua amniot lainnya atau diapsida termasuk apes adalah bagian dari garis keturunan reptil ditunjukkan dalam garis-garis yang padat. Ada klasifikasi tradisional yang mengecualikan burung-burung dari reptilia menghasilkan pengelompokan parafiletik. Lalu dalam interpretasinya ditunjukkan di sini kura-kura dikelompokkan dengan diapsida. Tidak adanya penetral temporal di tengkorak mereka. Testudines diperlihatkan sebagai kelompok saudara dari Archosauria. Di sini untuk klasifikasi pada reptilia sendiri, di sini terdiri dari 2 subkelas. Yang pertama itu ada diapsida dan ada kelas anapsida. Yang pertama itu ada kelas diapsida. Kelas diapsida ini memiliki 3 ordo. Yang pertama itu ordo Squamata, yang kedua itu ada ordo Crocodila, yang ketiga itu ada ordo Rhizocephalia. Yang selanjutnya itu ada subkelas Anapsida, itu hanya memiliki 1 ordo, yaitu ordo Celonia atau ordo Testudinata. Yang pertama itu ada ordo Squamata. Ordo Squamata ini terdiri dari 3 subordo. Subordo yang pertama itu yaitu ordo subordo Lacertilia atau Sauria. Yang kedua itu ada subordo Cervanthes atau Ophidia. Yang ketiga itu ada subordo subordo Amphibiania. Yang pertama itu ada subordo Lacertilia atau Sauria. Itu untuk karakteristiknya sendiri, yaitu yang pertama itu memiliki lidah yang bercabang. Yang kedua itu mempunyai kaki. Yang ketiga itu tubuhnya memiliki panjang sekitar 30 cm, bahkan ada yang lebih. Untuk contohnya sendiri, yang pertama itu Hemidactylus tusticus atau toke. Yang kedua itu Laceta sp atau kadal. Yang ketiga itu ada Paranus comodensis atau komodo. Yang keempat itu Camelochameleon atau bunglon. Yang selanjutnya itu subordo
Cervantes atau Ovidia. Untuk karakteristiknya sendiri yaitu yang pertama itu tubuhnya yang panjang, tidak memiliki kaki. Yang kedua memiliki bisa dan taring. Yang ketiga itu tidak memiliki kelopak mata dan hanya dilindungi oleh membran. Yang keempat itu lidahnya bercabang dan panjangnya memiliki organ Jacobson pada hidung untuk membau mangsanya. Yang kelima itu cara makan hewan ini dengan menelan bulat-bulat mangsanya. Untuk contohnya sendiri yaitu ini contohnya pada ular gitu. Yang pertama itu ada Python reticulatus atau ular piton. Yang kedua ada Python molurus atau ular sancapodo. Yang ketiga itu ada Naja sp atau kobra. Yang keempat itu ada Netrix sp atau ular air. Yang kelima itu ada anaconda. Selanjutnya subordo pada Amphibaenia itu untuk karakteristiknya sendiri yaitu tubuh yang panjang dan adanya sebagian anggota tubuh yang hilang, terutama bagian kaki. Mata yang belum sempurna. Yang ketiga itu tubuhnya tubuh terdiri dari beberapa ruas-ruas seperti itu. Bisa dilihat pada gambar di sini. Untuk contohnya, yang pertama itu ada Amphisbaenidae, yang kedua itu ada Bifididae, ada yang ketiga itu Blanidae, yang keempat itu ada Cadeidae, yang kelima itu ada Rhineuridae, yang keenam itu ada Trogonophidae. Selanjutnya itu pada ordo Crocodila. Itu untuk karakteristiknya sendiri kulitnya yang tebal, bisa dilihat pada gambar itu pada buaya gitu, bisa dilihat kulitnya itu tebal gitu. Lalu memiliki rusuk abnormal. Yang ketiga itu bagian tubuhnya panjang, panjangnya bisa sampai 2 meter atau 3 meter gitu. Lalu memiliki rahang serta gigi yang kuat. Yang kelima itu habitatnya pada air tawar atau laut. Yang keenam itu melakukan perkembangbiakan secara ovipar atau bertelur. Yang ketujuh itu kakinya berjumlah 4 buah. Yang ketujuh itu jari-jarinya berkuku, bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya itu ada ordo Rhichocephalia. Untuk karakteristiknya sendiri itu jantan mempunyai hemipenis rudimenter. Yang kedua itu mempunyai kemampuan autotomi. Yang ketiga itu penyebaran hanya di New Zealand. Yang keempat itu kulit dapat mengelupas, mengandung alpha karotin dan beta karotin. Contohnya itu pada Sphenodon gutheri dan Sphenodon punstatus. Selanjutnya untuk ordo Testudines atau Selonia. Di sini dia memiliki karakteristik itu. Memiliki karakteristik yaitu memiliki meliputi kura-kura dan penyu. Tubuh tertutup cangkang. Dorsalnya itu berupa, yang atasnya itu berupa krapaks, dan ventralnya itu yaitu yang disebut fastron. Yang ketiga, cangkang terdiri dari karetin luar dan tulang atau dalam. Yang keempat itu tungkai dan anggota badan terletak di dalam tulang rusuk. Rahang dilengkapi pelat karotin. Yang selanjutnya itu terdapat diafragma untuk membantu pernapasan. Lalu volume otaknya kecil, untuk itunya ovipar. Lalu suhu sarang menentukan jenis kelamin, dan subordo-nya itu ada Cryptodira dan Pleurodira. Di sini untuk famili dari
Sini famili dari Cheroneria atau ordo Testudines itu meliputi famili yang pertama itu ada Caretoselidae, yang kedua itu ada famili Selidae, yang ketiga itu ada Selonidae, yang keempat itu ada Selidridae, yang kelima itu ada famili Dermatemidae, yang keenam itu ada famili Dermochelidae, yang ketujuh itu ada Emidae, yang kedelapan itu ada Pelomedusidae, yang kedelapan sembilan itu ada famili Testudidae, yang ke-10 itu ada famili Kinostenidae, yang ke-11 itu ada famili Podochemididae, yang ke-12 itu ada famili Trionychidae. Mungkin sekian pemaparan presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Yaya Nurbaiti akan melanjutkan materi tentang sistem gerak pada reptil. Berbeda dengan amfibi, kulit reptil tidak memiliki fungsi pernapasan. Kulit reptil ini memiliki struktur yang tebal, kering, dan berkeratin. Seperti pada gambar di layar, gambar 23.7 merupakan kulit reptil, di mana yang dicontohkan ini kulit kadal yang memiliki bagian luar yang sangat berkeratin epidermis atau sisik sebagai karakteristik reptil. Perhatikan juga tidak adanya kelenjar integumen yang membuat reptil ini sangat kering. Dalam gambar juga ditunjukkan bagian-bagian dari epidermis dan dermisnya. Nah, selain dari itu, misalnya ular memberikan kontak dengan sisik perut besar pada media selama penggerak. Nah, meskipun kulit reptil ini kelenjarnya jauh lebih sedikit daripada amfibi, namun kulit reptil ini termasuk sekresi feromon, yaitu yang berfungsi dalam pengenalan dan pertahanan seks. Reptil secara berkala melepaskan lapisan epidermis luar kulit dalam proses yang disebut ekdisis. Ekdisis ini terjadi karena suplai darah ke kulit tidak meluas ke epidermis. Sel-sel epidermis luar kehilangan suplai darah dan kemudian mati. Nah, gerakan getah bening antara lapisan epidermis dalam dan luar mengendurkan sel epidermis. Ekdisis ini umumnya dimulai di daerah kepala. Seperti pada ular dan banyak kadal, lapisan epidermis terlepas dari satu bagian. Nah, pada kadal lain, potongan-potongan kecil kulit dari bagian luar ini terkelupas. Nah, frekuensi ekdisis ini bervariasi dari satu spesies ke spesies lainnya dan lebih besar pada remaja daripada dewasa. Seperti pada gambar di layar merupakan contoh ekdisis pada ular. Adapun kromatopora reptil terutama dermal dalam dan berfungsi seperti amfibi, di mana lorasi samar, mimikri, dan pewarnaan aposematik ini terjadi dalam pengulangan dalam sistem gerak reptil. Kerangka ular, amfibines, dan kura-kura menunjukkan modifikasi. Akan tetapi, dalam bentuk umumnya, kerangka reptilia didasarkan pada kerangka yang diwarisi dari amfibi purba. Nah, kerangka yang sangat keras untuk memberikan dukungan yang lebih besar pada sistem gerak reptilia. Nah, tengkoraknya ini lebih panjang daripada amfibi dan sepiring tulang, langit-langit sekunder, dan memisahkan sebagian rongga hidung dari rongga mulut. Seperti pada gambar 20.11, ini merupakan gambar langit-langit sekunder, di mana potongan sagital tengkorak sinapsid memperlihatkan palatum sekunder yang memisahkan rongga hidung dan rongga mulut. Nah, perpanjangan tulang tengkorak anterior membentuk bagian anterior palatum sekunder atau langit-langit keras, dan kulit jaringan ikat lunak membentuk bagian posterior langit-langit sekunder atau langit-langit yang lunak. Nah, pada gambar juga ditunjukkan rangka tengkorak, saluran hidung, kemudian sekunder dan bagian mulut pada kerangka reptilia. Nah, selain tadi kerangka tengkorak, pada contoh reptilia ada juga rangka ular.
Nah, rangka ular ini tersusun dari tulang tengkorak, tulang badan, dan tulang ekor. Nah, tulang badan ular terdiri dari ruas-ruas tulang belakang yang jumlahnya paling sedikit 100 ruas. Nah, hal ini akan memudahkan ular bergerak dengan cara meliuk-liukkan badannya, yaitu ke arah kanan dan ke arah kiri dengan cepat. Nah, tulang rusuk ular ini tidak melekat pada tulang dada dan tulang belakang seperti pada manusia. Akan tetapi, tulang rusuk ular ini akan dihubungkan dengan tulang belakang dengan tulang otot yang elastis. Hal ini yang memungkinkan ular untuk mengembangkan rongga dadanya, misalnya pada saat menelan mangsa yang besar. Seperti pada gambar di layar, terdapat rangka ular yang terdiri dari tengkorak, tulang rusuk, tulang belakang, dan juga ekor. Selain dari itu, ada contoh reptil lain seperti cicak. Nah, cicak ini memiliki kekuatan pada rangka bagian tungkai, di mana cicak sendiri pada bagian kaki memiliki bantalan yang kuat dan rekat, sehingga cicak memiliki kemampuan meloncat dan menempel di dinding. Kemudian pada hewan reptil seperti ular, mereka juga memiliki kemampuan bergerak secara berkelok-kelok ke kiri dan ke kanan seperti yang telah disebutkan tadi, dan juga mampu melilitkan tubuhnya pada dahan pohon atau ranting. Selanjutnya, pada hewan reptil lain seperti kadal juga memiliki kekuatan yang cukup baik pada rangka tubuhnya, sehingga kadal dapat melakukan gerak berlari kencang untuk menghindari musuh. Kemudian pada penyu, penyu ini merupakan hewan reptil yang memiliki sirip pipi yang digunakan untuk berenang. Nah, selanjutnya, reptil lebih banyak vertebra cervix daripada amfibi, di mana dua vertebra cervix yang pertama, yaitu atlas dan sumbu, memberikan kebebasan bergerak yang lebih besar pada kepala. Sebuah atlas berartikulasi dengan satu kondilus pada tengkorak dan memfasilitasi anggukan. Nah, sebuah sumbu dimodifikasi untuk gerakan rotasi, di mana jumlah variabel vertebra cervix lainnya memberikan fleksibilitas leher tambahan, yaitu tulang rusuk pada ular memiliki hubungan otot dengan sisik perut yang besar, yaitu untuk membantu gerak. Nah, vertebra cervix kobra memiliki tulang rusuk yang mungkin melebar dalam tampilan agresif, seperti yang dicontohkan pada ular. Nah, dua atau lebih vertebra sacralis ini menempelkan gelang panggul ke kolumna vertebralis, di mana vertebra ekor ini pada banyak kadal memiliki bidang fraktur vertikal, di mana ketika kadal ini dicekam oleh ekornya, maka tulang ekornya dapat patah dan sebagian dari ekornya juga hilang. Nah, kehilangan ekor ini disebut autotomi, di mana autotomi ini adalah adaptasi yang memungkinkan kadal melarikan diri dari cengkaman pemangsa atau pemotongan ekor yang terputus dan bergoyang, yang dapat mengalihkan perhatian pemangsa dari kadal. Nah, kadal kemudian meregenerasi bagian ekor yang hilang. Nah, pada penggerak pada reptil primitif ini mirip dengan salamander. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi mengenai sistem pencernaan pada reptil yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Fitri Nurjana. Kebanyakan reptil adalah karnivora. Meskipun kura-kura mungkin herbivora, karnivora atau omnivora tergantung pada spesiesnya. Lidah kura-kura dan buaya tidak bisa dijulurkan dan membantu menelan, seperti beberapa anura. Beberapa kadal dan tuatara memiliki lidah yang lengket untuk menangkap mangsa. Beberapa reptil juga memiliki lidah panjang yang dapat dijulurkan keluar guna mendeteksi panas yang dipantulkan dari tubuh mangsanya. Digunakan juga untuk menangkap mangsanya dan digunakan untuk minum. Seperti contoh pada gambar, seekor bunglon menjulurkan lidahnya untuk menangkap mangsanya. Sebagaimana pada ikan dan amfibi, sistem pencernaan makanan pada reptil meliputi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Reptil umumnya karnivora, yaitu pemakan daging.
Secara berturut-turut, saluran pencernaan pada reptil meliputi yang pertama ada rongga mulut, bisa dilihat pada gambar, contohnya adalah buaya. Nah, bagian rongga mulut disokong oleh rahang atas dan bawah. Masing-masing memiliki deretan gigi yang berbentuk kerucut, gigi menempel pada gusi, dan sedikit melengkung ke arah rongga mulut. Pada rongga mulut juga terdapat lidah yang melekat pada tulang lidah dengan ujung bercabang dua. Kemudian ada esofagus atau kerongkongan, ada ventriculus atau lambung, intestinum, usus halus, dan kloaka. Nah, terdapat juga kelenjar pencernaan yang terdiri dari hati dan pankreas. Hati ini menghasilkan empedu. Baik, yang pertama ada mulut. Di dalam mulut, makanan mengalami pencernaan secara mekanik maupun kimiawi. Mulut disusun oleh sel-sel bersilia yang mengsekresikan mukus atau lendir untuk membantu melumasi makanan agar mudah ditelan. Bisa perhatikan pada gambar reptil karnivora buaya. Nah, pada reptil karnivora, mulut dilengkapi dengan gigi-gigi tajam yang membantu menangkap objeknya. Nah, kemudian ada gambar iguana, yaitu reptil herbivora. Pada reptil herbivora, terdapat gigi-gigi yang sederhana dalam rongga mulutnya. Gigi Archosaurus kecuali burung adalah dekodon. Gigi dekodon tertanam dalam di soket rahang. Buaya memiliki sekitar 80 gigi berbentuk kerucut yang diganti hingga sekitar 50 kali sepanjang hidup mereka. Penggantian berganda ini adalah kondisi polypodon. Buaya adalah vertebrata non-mamalia dengan gigi dekodon. Dalam squamata, gigi tidak diatur ke dalam soket. Giginya akrodon pada Amphisbaenia atau pleurodon pada kebanyakan kadal. Pada gigi yang pertama menempel di sepanjang tepi rahang dan yang terakhir gigi menempel di sepanjang tepi medial rahang. Gigi squamata tidak semuanya berbentuk kerucut sederhana. Beberapa kadal herbivora memiliki gigi yang banyak daunnya. Mungkin yang paling luar biasa adaptasi ular melibatkan modifikasi tengkorak untuk makanan. Tulang tengkorak dan rahang bergabung secara longgar dan mungkin menyebar terpisah untuk menelan mangsa yang jauh lebih besar dari ular normal ukuran kepala. Tulang-tulang rahang atas dapat digerakkan pada tengkorak dan ligamen-ligamen secara longgar bergabung dengan separuh rahang atas dan bawah secara anterior. Oleh karena itu, masing-masing setengah dari rahang atas dan bawah dapat bergerak secara independen satu sama lain. Setelah mangsa ditangkap, sisi berlawanan dari rahang atas dan bawah secara bergantian didorong ke depan dan ditarik. Gigi yang mengarah ke belakang mencegah mangsa melarikan diri dan membantu memaksa makanan masuk ke kerongkongan. Glotis atau lubang pernapasan masuk ke depan sehingga ular bisa bernapas sambil menelan mangsanya secara perlahan. Sungguh luar biasa. Viper, keluarga Viperidae, memiliki taring berongga pada tulang rahang atas di tepi anterior rahang atas. Bisa perhatikan pada gambar B. Taring ini terhubung ke kelenjar racun yang menyuntikkan racun ketika ular berbisa menggigit. Tulang rahang atas, ular beludak berengsel sehingga ketika mulut ular ditutup, taringnya lipat ke belakang dan berbaring di sepanjang rahang atas. Saat mulut terbuka, tulang rahang atas berputar dan menyebabkan taring berayun ke bawah. Coba lihat gambar C. Karena taringnya menonjol keluar dari mulut, ular beludak dapat menyerang objek dari berbagai ukuran. Ular taring belakang dalam keluarga Colubridae memiliki gigi belakang berlekuk. Pada mereka yang berbisa, racun disalurkan di sepanjang alur ini dan bekerja menjadi mangsa untuk menenangkan mereka selama menelan. Ular ini biasanya tidak menyerang, namun bahasa boom selang Afrika, Dyspolidus typhus, telah menyebabkan kematian manusia. Ular karang, ular raut, ular kobra memiliki taring yang menempel kaku pada rahang atas dalam posisi tegak.
Saat mulut tertutup, taringnya masuk ke dalam saku di gusi luar rahang bawah. Taring beralur atau berlubang dan kontraksi otot yang berhubungan dengan kelenjar racun menyuntikkan racun ke dalam taring. Beberapa kobra dapat meludahkan racun pada mangsanya. Jika tidak dicuci dari mata, racunnya dapat menyebabkan kebutaan. Kelenjar racun ini adalah kelenjar ludah yang dimodifikasi. Kebanyakan racun ular adalah campuran neurotoksin dan hemotoksin. Racun ular karang, kobra, dan ular laut, terutama neurotoksin yang menyerang pusat saraf, dapat menyebabkan kelumpuhan pernapasan. Racun ular beludak terutama adalah hemotoksin. Mereka memecah sel darah dan menyerang lapisan pembuluh darah. Selanjutnya ada esofagus. Esofagus pada reptil memiliki panjang yang bervarian tergantung spesiesnya. Esofagus disusun atas sel-sel bersilia dan sel goblet yang menghasilkan lendir atau mukus. Saluran esofagus akan menghantarkan makanan dari mulut menuju lambung melalui gerakan peristaltik yang dibantu oleh otot-otot penyusun dinding esofagus. Di dalam esofagus ini tidak terjadi proses pencernaan. Kemudian ada lambung. Lambung akan meneruskan pencernaan dari mulut. Dinding-dinding lambung melepaskan enzim-enzim pencernaan dan getah lambung yaitu HCl. Kemudian membantu memecah senyawa protein. Setelah itu, makanan akan dialirkan menuju usus halus melalui sphincter pylorus. Terdapat kerikil-kerikil kecil dalam lambung yang dikenal dengan gastrolit, bisa dilihat pada gambar. Gastrolit ini juga membantu kerja gigi dalam mencerna makanan di mulut. Selanjutnya intestinum atau usus halus. Kelenjar-kelenjar pencernaan, hati dan pankreas membantu mencerna makanan secara kimiawi dengan mengeluarkan sekretnya. Pankreas mengeluarkan enzim-enzim ke dalam lumen duodenum yang akan membantu menghidrolisis makanan yang mengandung karbohidrat atau karbohidrase, lemak oleh lipase, dan protein oleh proteinase. Garam empedu yang disimpan di dalam kandung empedu merupakan hasil perombakan sel darah merah yang telah usang. Garam empedu disekresikan ke lumen duodenum untuk membantu dalam pencernaan lemak dan penyerapan vitamin yang terlarut dalam lemak. Di dalam garam empedu terdapat zat warna yang disebut urobilin yang akan mewarnai feses. Kemudian, dinding duodenum juga menghasilkan enzim pencernaan yang membantu melumatkan lebih dalam kim yang berasal dari lambung. Pencernaan terus berjalan seiring dengan didorongnya partikel-partikel makanan menyusuri jejunum melalui gerakan peristaltik otot-otot usus. Penyerapan sari makanan berlangsung di usus ilem dan terjadi pembusukan serta pengurangan kadar air di usus besar. Selanjutnya kloaka. Kloaka ini merupakan 3 saluran, yaitu urin, reproduksi, dan pencernaan. Kloaka merupakan muara menjadi 3 bagian, yaitu korprodaem, yaitu tempat keluar dari sistem pencernaan. Uradaem menerima dari saluran urin dan sel kelamin, dan proktodaem yaitu daerah pengumpul. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya serahkan ke penyaji selanjutnya. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai peredaran darah pada reptil. Sebelumnya, sistem peredaran darah pada hewan itu terbagi menjadi dua, yaitu ada peredaran darah terbuka dan peredaran darah tertutup. Nah, pada sistem peredaran darah terbuka, darah yang mengalir ke seluruh tubuh tidak selalu melalui pembuluh darah kapiler. Sedangkan pada sistem peredaran darah tertutup, darah yang mengalir ke seluruh tubuh itu melalui pembuluh darah kapiler. Hewan yang memiliki peredaran darah terbuka dicontohkan pada serangga dan moluska. Sedangkan pada hewan yang memiliki peredaran darah tertutup, yaitu ada ikan, burung, amfibi, reptil, dan mamalia. Sistem peredaran darah pada reptil didasarkan pada amfibi. Mengapa? Karena reptil rata-rata lebih besar daripada amfibi. Darah mereka harus melakukan perjalanan di bawah tekanan yang sangat tinggi untuk mencapai bagian tubuh yang jauh. Nah, contohnya itu misalkan kita mengambil contoh yang ekstrim ya. Darah dinosaurus, brontosaurus harus dipompa dengan jarak sekitar 6 meter dari jantung ke kepala. Nah, kebanyakan dari hal tersebut yaitu adanya tekanan darah yang sangat tinggi, harus memerlukan tekanan darah yang sangat tinggi. Seperti pada jerapah juga sekitar memiliki tekanan yang cukup
untuk memindahkan darah sejauh 2 meter dari jantung ke kepala. Nah, untuk reptil sendiri, reptil ini disamakan atau hampir mirip dengan amfibi karena dia memiliki 2 atrium yang benar-benar terpisah pada orang dewasa dan memiliki pembuluh darah dari tubuh dan paru-paru yang mengosongkan ke dalamnya, kecuali pada kura-kura. Genus Venosus tidak lagi memiliki bilik tetapi telah menjadi sepetak sel yang bertindak sebagai alat pacu jantung. Nah, ventricle sebagian besar reptil ini tidak terbagi sempurna, hanya pada buaya dan septum ventricle-nya yang lengkap. Aorta ventral dan conus arteriosus membelah selama perkembangan dan menjadi 3 arteri utama yang meninggalkan jantung. Arteri pulmonalis meninggalkan sisi ventral ventricle dan membawa darah ke paru-paru. Nah, ada 2 arteri sistemik, yang satu dari sisi ventral jantung dan yang lainnya dari sisi dorsal jantung, yang membawa darah ke tubuh bagian bawah dan kepala. Lalu ada darah rendah di atrium oksigen yang meninggalkan panas, bergerak ke paru-paru. Nah, darah tinggi oksigen memasuki ventricle dari paru-paru melalui vena pulmonalis dan atrium kiri, lalu meninggalkan jantung melalui arteri sistemik kiri dan kanan. Nah, bisa dilihat pada gambar, di sana ada panah yang berwarna kuning dan berwarna biru. Nah, keterangannya, panah yang berwarna kuning itu darah yang mengandung oksigen, sedangkan yang warna biru itu darah yang kurang oksigen. Lalu, kalian dapat melihat bagaimana perjalanan dari darah itu sendiri melalui panah yang ditujukan di gambar. Nah, apabila tadi itu terjadi pemisahan yang tidak sempurna dari ventricle akan memungkinkan menyebabkan shunting, beberapa darah menjauh dari sirkuit pulmonal ke sirkuit sistemik. Nah, oleh kontraksi otot-otot yang berhubungan dengan arteri pulmonalis, lalu ini akan menguntungkan karena hampir semua reptil itu bernapas sebentar. Ketika kura-kura menarik diri ke dalam cangkangnya, metode ventilasi paru-paru mereka tidak dapat berfungsi. Nah, mereka juga akan berhenti bernapas saat menyelam selama periode apnea atau tidak bernapas. Nah, aliran darah ke paru-paru terbatas yang akan menghemat energi dan memungkinkan penggunaan suplai oksigen paru yang lebih efisien lagi. Selanjutnya, ada penjelasan mengenai peredaran darah pendek atau kecil atau kita sebut dengan pulmonal. Nah, peredaran darah kecil ini peredaran darah yang mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Darah yang kaya akan karbon dioksida ini dari bilik kanan dialirkan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Nah, lalu di alveolus paru-paru, darah tersebut bertukar dengan darah yang kaya akan oksigen yang selanjutnya akan dialirkan ke serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis. Proses peredaran darah ini dipengaruhi oleh kecepatan darah juga. Lalu ada luas penampang pembuluh darah, tekanan darah, dan kerja otot yang terdapat pada jantung dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah pada reptil ini tidak bisa disamaratakan oleh satu model saja. Ini juga tidak begitu mengherankan ya mengingat keragaman dari morfologinya, fisiologinya, dan perilaku yang ditemukan di dalam superkelas. Selanjutnya yaitu peredaran darah panjang atau besar atau sistemik. Nah, peredaran darah panjang ini adalah peredaran darah yang mengalirkan darah yang kaya akan oksigen dari bilik atau ventrikel kiri jantung lalu diedarkan ke seluruh jaringan tubuh. Nah, oksigen bertukar dengan karbon dioksida di jaringan tubuh. Lalu, darah yang akan karbon dioksida ini dibawa oleh vena menuju serambi kanan atau antrium jantung. Nah, sebelumnya itu disinggung tuh mengenai model jantung. Nah, di sini ada beberapa model jantung pada reptil, yaitu ada 3 pola. Yang pertama itu ada pola squamata, di mana pola ini ditandai dengan adanya 3 ruang jantung, yaitu ada 2 atria dan 1 ventrikel jantung. Lalu ada pola varanid, dan ada pola krokodilian.
Nah, pada pola jantung yang pertama yaitu ada pola squamata, di mana pola ini ditandai dengan adanya 3 ruang jantung yang berisikan 2 atria dan 1 ventrikel jantung, di mana atrium kanan ini menerima darah miskin oksigen lalu diteruskan ke cavum venosum ventricle. Lalu atrium kiri menerima darah kaya oksigen dari paru-paru lalu diteruskan ke cavum arteriosum. Nah, kontraksi ventrikular pada pola ini adalah tunggal, yang mana akan berakibatkan adanya tercampurnya darah miskin dan yang darah kaya akan oksigen. Nah, di sini terlihat gambar ya, gambar di mana ini adalah pola squamata. Kalian bisa melihat dari panah yang ada di sana. Di sana itu akan menunjukkan bagaimana darah mengalir yang seharusnya seperti itu mengikuti pola dari squamata. Selanjutnya yaitu ada pola jantung, pola varanid, di mana varanid ini merupakan kelompok kadal-kadalan atau viranida yang biasanya memiliki tingkat metabolisme yang lebih tinggi daripada reptil lainnya dan memiliki sedikit perbedaan tentunya pada struktur jantung. Nah, pola ini memiliki karakteristik berjantung 3 ruang, tetapi cavum venosumnya itu lebih kecil daripada vakum venosum pada pola squamata. Nah, selain itu juga peredaran darahnya itu berupa ganda. Perbedaan ini juga mengurangi resiko pencampurannya darah kaya oksigen dan juga darah miskin oksigen. Namun pencampuran ini masih dapat terjadi dalam keadaan yang tertentu gitu, beberapa keadaan. Nah, di sana ada gambar yang menunjukkan bahwa itu adalah pola jantung varanid, di mana yang sudah tadi dijelaskan dan mengikuti arah panah dan juga makna dari panah biru dan juga panah merah pada gambar tersebut. Nah, yang terakhir itu ada pola jantung, pola crocodilian atau crocodile, yang dimana jantungnya itu terdiri dari 4 ruangan, dimana di sana ada 2 atria dan 2 ventrikel. Nah, tetapi juga terdapat saluran sempit yaitu dinamakan foramen veniza yang menghubungkan antara 2 arteri utama, arteri kanan dan arteri kiri. Dari 2 sistem arteri ini muncul dari ruang ventrikel yang berbeda juga, yaitu arteri kiri dari ventrikel kiri sedangkan arteri kanan dari ventrikel kanan. Nah, ini memberikan kesempatan bagi paru-paru untuk melakukan anoksia atau mengurangi suplai oksigen pada jaringan tubuh, yang mana pada kondisi tertentu, misalnya pada kita sedang menyelam di dalam air. Nah, menurut penyelam sukarelawan, buaya itu dapat diam di dalam air sekitar 10-15 menit. Ketika buaya sedang bersembunyi dari mangsanya, kemampuan menggamnya itu meningkat, yaitu sekitar 30 menit di dalam air atau bisa juga lebih. Nah, eksperimen ini menunjukkan bahwa kebanyakan buaya sebenarnya dapat bertahan di bawah air itu hingga 2 jam jika dalam kondisi yang tertekan. Nah, darah miskin oksigen yang dari tadi itu dari tubuh diterima oleh atrium kanan dan ditransfer ke ventrikel kanan. Dari sana, darah juga dipompa ke paru-paru dan kembali ke atrium kiri. Darah yang kaya akan oksigen ini kemudian dipompa oleh ventrikel kiri menuju seluruh tubuh. Walaupun sistem arteri kini berasal dari ventrikel kanan, darah ini juga tersuplai oleh oksigen dari darah kaya yang di ventrikel kiri melalui foramen veniza. Nah, karena tekanan dalam sistem sirkulasi lebih tinggi dari sirkulasi paru-paru, maka katup pada basal sistem arteri yang kiri ini tetap tertutup untuk menjaga darah, tetapi terpisah. Ketika buaya menyelam, tekanan udara terbentuk dalam paru-paru, menurunkan aliran pada sistem paru-paru juga. Nah, ini menurunkan jumlah darah yang mengalir ke paru-paru dan output dari ventrikel kanan langsung masuk ke sistem arteri kiri. Dengan cara ini, buaya juga mampu mencegah aliran darah ke paru-paru jika tidak diperlukan. Nah, di sana juga ada gambar yang mana menunjukkan si perjalanan darah melalui pola darah krokodil.
Nah, itu adalah materi tentang peredaran darah. Selanjutnya, materi saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, perkenalkan saya Lilis Nurasia, NPM 192154056, akan menjelaskan mengenai sistem saraf dan sistem indera pada reptil. Langsung saja ke sistem saraf. Reptil memiliki susunan syaraf yang mirip dengan burung. Otak reptil memiliki 4 bagian, yang dimana mempunyai ciri khas atau kekhususan, yakni terdapat tonjolan atau pembesaran dari otak besar yang berkembang dengan baik dan yang mendukung kinerja organ penciuman agar lebih tajam dan pusat saraf pembau jelas terlihat. Bagian selain dengan otak besar kurang berkembang. Pada bagian dorsal, otak menunjukkan 2 lobus olfaktori ramping yang terhubung ke hemisfer sebelah. Nah, bagaimana sih perbedaan otak reptil jika dibandingkan dengan vertebrata lainnya? Bagian unik dari otak reptil adalah hemisfer sebelah yang lebih besar. Hal ini berkaitan dengan indera penciuman yang lebih tajam dari reptil. Kemudian ada lobus optik dan otak kecil lebih besar karena penglihatan yang lebih tajam dan koordinasi fungsi otot yang lebih halus. Sistem saraf pusat pada reptil sama seperti vertebrata pada umumnya, yakni terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Berikut saya akan mengulas sedikit mengenai otak dan sumsum tulang belakang. Yang pertama, otak. Otak terdiri atas otak besar atau cerebellum yang merupakan sumber dari semua gerakan sadar. Kemudian ada otak tengah yang dimana ada di depan otak kecil dan jembatan Farol yang di depannya terdapat sistem kerja endoktrin. Kemudian ada hipotalamus dan hipofisis yang mengatur kerja endoktrin. Kemudian ada otak kecil atau cerebellum yang fungsi utamanya adalah koordinasi gerakan otot sadar dan keseimbangan pada posisi tubuh. Selanjutnya adalah jembatan Farol yang menghubungkan antara otak kecil bagian kiri dan kanan dan menghubungkan antara otak besar dan sumsum tulang belakang. Kemudian ada medula oblongata yang berfungsi menghantarkan impuls yang datang dari medula spinalis menuju otak. Kemudian ada sumsum tulang belakang atau medula spinalis yang berfungsi mengontrol berbagai gerakan refleks tubuh, koordinasi antara otak dengan seluruh tubuh, dan menyalurkan rangsangan koordinasi antara otak dan sendi ke otak kecil. Kemudian fungsi dari sumsum tulang belakang yakni mengontrol sensasi, mengontrol gerak, dan mengontrol gerak refleks. Untuk selanjutnya, saya akan sedikit mengulas kembali mengenai sistem saraf tepi, yang dimana berfungsi untuk menghubungkan sistem saraf pusat dengan organ-organ yang ada di tubuh. Sistem saraf tepi ini ada 2, yakni ada saraf aferen dan eferen. Kemudian saraf tepi juga terbagi menjadi 2, yakni sistem saraf somatik yang terdiri atas saraf kranial dan saraf spinal. Kemudian ada sistem saraf otonom atau yang disebut juga sistem saraf tak sadar yang dibedakan menjadi sistem saraf simpatik dan parasimpatik. Lanjut ke sistem indera. Yang pertama ada indera penglihatan. Reptil memiliki sejumlah sel kerucut yang lebih banyak daripada amfibi dan mungkin akan memiliki penglihatan dengan warna yang berkembang lebih baik dari amfibi tadi. Nah, tidak semua reptil memiliki kelopak mata. Pada bunglon, dengan penglihatan binokuler yang kemudian memberikan persepsi kedalaman, berfungsi untuk menentukan apakah suatu serangga atau objek ada dalam jangkauan lidah bunglon ataupun tidak. Bisa teman-teman dilihat ya bahwasannya mata pada bunglon dapat digerak-gerakan seperti yang ada pada gambar di samping. Dapat dilihat bahwa mata bunglon memiliki penglihatan binokuler yang dimana satu mata dapat menuju ke satu titik dan mata lainnya berada di satu titik yang berbeda, sehingga hal ini dapat memudahkan penglihatan bunglon untuk melihat objek dan kedalamannya. Kemudian ada ular. Ular memfokuskan matanya dengan menggerakkan lensa ke depan dan ke belakang. Dan sensor yang didapat dari mata ini adalah bayangan sensitif terhadap cahaya dan panas. Ular juga memiliki mata meridian yang berfungsi mengamati fotoperiodisme lingkungan dan memasukkannya ke dalam ritme biologis tubuhnya. Nah, ular ini merupakan salah satu reptil yang tidak memiliki kelopak mata. Namun, ular matanya dilindungi oleh suatu selaput transparan. Nah, setelah kita membahas
mata dari bunglon dan juga dari ular, reptil-reptil lainnya yang juga memiliki indera penglihatan memfokuskan matanya terhadap suatu objek yang biasanya berbentuk elip dibuat menjadi lebih bulat, sehingga akibat dari otot siliaris menekan badan siliaris terhadap lensa. Nah, jika tadi berbeda dengan yang ular itu menggerakkan lensanya ke depan dan ke belakang untuk memfokuskan suatu objek. Selanjutnya ada indera penciuman. Indera penciuman ini berkembang lebih baik pada reptil daripada pada amfibi. Selain palatum sekunder pasial yang menyediakan lebih banyak permukaan untuk epitel olfaktorius, banyak reptil memiliki organ Jacobson atau organ poneromasal yang ada pada reptil diapsid. Nah, organ Jacobson ini berkembang baik pada squamates dan organ Jacobson berkembang pada buaya embrionik. Namun pada saat dewasa, organ ini tidak memiliki organ Jacobson ini. Anapsid atau kura-kura tidak memiliki organ penciuman ini. Dan organ Jacobson ini bekerja dengan bantuan lidah, di mana lidah ular dan kadal yang menonjol dan bercabang ini adalah organ penciuman aksesori untuk mengambil sampel bahan kimia yang ada di udara. Kemudian lidah ular keluar dan ke dalam lagi dan bergerak ke organ Jacobson. Setelah berada di organ Jacobson, organ ini akan mendeteksi molekul bau, dan organ ini sangat berhubungan dengan epitel olfaktorius yang ada di otak tadi. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya lidah ular ini semata-mata bukan hanya berfungsi untuk mengecap atau merasakan makanan atau mangsanya, namun juga berfungsi dalam penciuman dari ular atau kadal tersebut. Selanjutnya ada indera pendengaran. Struktur telinga dari reptil sangat bervariasi. Namun, umumnya reptil tidak mempunyai daun telinga dan kebanyakan mempunyai gendang telinga. Namun, pada kadal, gendang telinganya sangat terlihat dari luar. Dapat dilihat dari gambar di samping bahwa ada suatu bulatan yang berada tepat di bawah rahangnya, yang disebut dengan gendang telinga atau membran timpanium. Kemudian, telinga ular mendeteksi getaran substrat. Nah, ular ini sendiri tidak memiliki rongga telinga tengah, tabung pendengaran, ataupun membran timpani. Nah, jadi untuk gantinya, ular ini memproses rangsangan suara dengan rahang bawah atau tulang rahang yang berartikulasi dengan staples dan menerima getaran substrat. Ular juga dapat mendeteksi getaran yang ada di udara. Selanjutnya ada indera peraba dan indera pengecap. Ular derik dan ular beludak peka terhadap suatu panas. Organ lubang pada setiap sisi wajah di antara mata dan lubang hidung. Depresi ini dilapisi dengan epitel sensorik dan digunakan untuk mendeteksi objek dengan suhu yang berbeda dari lingkungan luar. Pit viper biasanya aktif di malam hari dan lubangnya membantu mereka menemukan mangsa kecil berdarah panas. Nah, lidah pada reptil ini memiliki sedikit kuncup kecap sehingga masih bisa merasakan mangsanya. Nah, untuk organ pit ini ada pada reptil, yakni di antara kedua matanya, yaitu ada lubang yang berfungsi untuk mendeteksi adanya perubahan suhu. Yang selanjutnya dapat kita lihat di gambar di samping, akan saya tunjukkan. Di sana adalah organ pit tersebut. Nah, hal ini akan membantu suatu ular untuk menemukan mangsa kecil yang berdarah panas karena perbedaan suhu yang ada di lingkungan tersebut. Nah, selain memiliki sistem saraf dan juga sistem indera yang unik dan bermacam-macam, beberapa reptil juga memiliki kemampuan unik seperti penyu, di mana penyu ini dapat mendeteksi medan magnet bumi dan menggunakannya dalam navigasi. Contohnya pada penyu hijau, di mana mereka menetas di pantai, kemudian
Setelah menetas, mereka menyeberang dari pantai ke laut untuk kemudian menghabiskan waktu bertahun-tahun berenang di lautan dunia. Penyu dapat membedakan medan magnet dari lokasi geografis yang berbeda, dan kemampuan ini digunakan untuk menemukan jalan mereka kembali untuk bersarang di pantai dan ataupun untuk kembali dari pantai ke lautan. Partikel magnetik telah ditemukan di otak kura-kura dan juga burung. Meskipun hubungan langsung antara magnetik dan navigasi belum ditetapkan. Sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Di sini saya Abdul Aziz Sabarudin, NPM 192154069, akan mempresentasikan mengenai mekanisme pertukaran gas pada reptil. Reptil bertukar gas pada sistem pernapasan di permukaan pernapasan internal untuk menghindari hilangnya air dalam jumlah besar, yang terdiri dari laring, tulang rawan untuk menopang pernapasan reptil, dan juga paru-paru untuk proses pertukaran gas. Paru-paru reptil berada dalam rongga dada yang dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru pada reptil terdiri dari beberapa lipatan dinding yang berfungsi untuk memperbesar permukaan ketika pertukaran gas berlangsung. Paru-paru pada kadal, kura-kura, dan juga buaya ternyata lebih kompleks karena terdiri dari beberapa belahan yang membuat paru-parunya itu berstruktur seperti spons. Paru-paru pada beberapa jenis kadal, semisal bunglon Afrika, ternyata memiliki pundi-pundi ataupun hawa ataupun kantong udara yang berfungsi untuk udara cadangan, sehingga memungkinkan hewan tersebut dapat melayang di udara. Pada umumnya, hewan kelas reptil ini bernapas dengan menggunakan paru-paru. Akan tetapi, selain dengan paru-paru, seperti pada kura-kura dan juga penyu, pengambilan oksigen ini dibantu oleh lapisan kulit tipis dengan banyak kapiler darah yang berada di sekitar kelopak. Pada beberapa jenis reptil yang hidup di air, lubang hidungnya itu dapat ditutup oleh klep. Hal ini seperti contoh pada buaya. Selain itu, pada buaya, ketika buaya menyelam, lubang batang tenggorokannya itu dapat ditutup oleh lipatan kulit, sehingga air tidak bisa masuk ke dalam paru-paru. Paru-paru reptil ini berada dalam rongga dada yang ditahan oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil ini lebih sederhana dan terdiri dari beberapa lipatan dinding yang berfungsi untuk memperbesar pertukaran gas. Pertukaran udara terjadi di alveoli, yang kemudian oksigen ini akan diikat oleh hemoglobin dalam sel darah merah. Pada beberapa spesies ordo Crocodilia, reptil termasuk buaya, penapasan ini dibantu oleh otot hati atau viscera. Pada buaya, otot viscera ini berhubungan langsung dengan tulang rusuk. Pada saat otot viscera berkontraksi, tulang rusuk akan bergerak ke depan dan menghisap udara masuk ke dalam rongga mulut. Nah, gerakan semisal ini sama halnya dengan seperti gerakan saat menarik piston. Sebagian besar reptil itu ternyata tidak memiliki palatum atau rongga mulut sekunder. Hal ini mengakibatkan reptil harus menahan napas ketika menelan makanan. Spesies lainnya seperti buaya telah berevolusi dan memiliki rongga mulut sekunder yang memungkinkan mereka untuk tetap bernapas saat menyelam. Sementara itu, ular dapat mengembangkan trakeanya menjadi lebih luas dan memungkinkan udara dapat menelan mangsanya tanpa merasakan sesak napas. Nah, pada mekanisme pertukaran gas pada reptilia ini terjadi fase inspirasi dan juga ekspirasi. Fase inspirasi ini terjadi ketika otot tulang rusuk itu berkontraksi, di mana rongga dada itu akan membesar dan paru-paru pun akan mengembang. Karena hal ini terjadi masuknya O2 melalui lubang hidung, yang nantinya dari lubang hidung itu O2 akan disalurkan ke rongga mulut dan akan memasuki trakea dan akan memasuki bronkiolus dalam paru-paru, di mana di dalam bronkiolus dalam paru-paru ini pengangkutan O2 oleh darah menuju menuju ke seluruh tubuh. Nah, adapun fase ekspirasi. Fase ekspirasi ini merupakan kebalikannya dari inspirasi, di mana terjadi otot tulang rusuk itu berelaksasi, di mana rongga dada pun akan mengecil dan paru-paru pun tidak mengembang.
Nah, akan tetapi mengecil kembali seperti semula. Nah, proses ini itu akan ada CO2 dari jaringan tubuh ke jantung lewat darah dan akan melalui paru-paru. Selain itu akan ke bronkiolus, dan dari bronkiolus CO2 ini akan disalurkan ke rongga mulut dan juga lubang hidung. Nah, jadi pertukaran gas yang terjadi pada reptilia ini terjadi pada paru-paru, pada bronkiolus, yang dimana pada bronkiolus ini terjadi pertukaran antara O2 menjadi CO2 yang akan disalurkan O2 itu dari mulut masuk ke paru-paru melalui bronkiolus, akan ada pertukaran CO2 dan CO2 itu akan disalurkan kembali kepada paru-paru dan nantinya itu akan dikeluarkan melalui rongga hidung ataupun lubang mulut. Mungkin demikian hal yang dapat saya sampaikan mengenai mekanisme pertukaran gas pada reptilia. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya, untuk materi terakhir yaitu mengenai ekskresi, osmoregulasi, dan reproduksi. Sini saya akan menerangkan terlebih dahulu mengenai ekskresi. Ekskresi. Burung dan reptil pada dasarnya menghadapi tuntunan ekstrogis dan osmoregulasi yang identik. Di reptil, burung mengeluarkan asam urat yang disimpan sementara di kloaka. Air juga diserap kembali di kloaka. Contohnya yaitu seperti reptil, ekskresi asam urat menghemat air dan mendorong perkembangan embrio di lingkungan terestrial. Selain itu, ada beberapa burung memiliki kelenjar garam supraorbital yang mengalirkan kelebihan natrium klorida melalui lubang hidung keluar tubuh. Nah, ini sangat penting pada burung laut yang minum air laut dan memakan invertebrata yang mengandung sejumlah besar garam dalam jaringan mereka. Nah, kelenjar garam ini dapat mengeluarkan garam dan larutan yang 2-3 kali lebih pekat dari cairan tubuh lainnya. Oleh karena itu, kelenjar garam mengkompensasi ketidakmampuan ginjal untuk mengkonsentrasikan garam dalam urin. Dapat disimpulkan, pada ekskresi ini, reptil pada saat embrio memiliki ginjal tipe pronepros. Nah, sedangkan pada saat dewasa, ginjal reptil ini berupa ginjal metapeptik yang merupakan ginjal fungsional pada reptil dewasa. Kebanyakan dari hasil ekskresi pada reptil adalah asam urat. Asam urat ini tidak beracun dan relatif tidak larut dalam air, sehingga mengendap dalam sistem ekskresi. Asam urat dapat disimpan dalam bentuk seperti pasta yang berwarna putih. Ada beberapa jenis reptil juga menghasilkan amonia, misalnya pada buaya dan kura-kura. Penyu yang hidup di lautan memiliki kelenjar ekskresi untuk mengeluarkan garam yang dikandang dalam tubuhnya. Saya ambil contoh yaitu pada penyu ya. Nah, muara kelenjar ini adalah di dekat mata, letaknya ada di dekat mata. Adapun hasil ekskresi yang dihasilkan yaitu berupa air yang mengandung garam. Ketika penyu sedang bertelur, penyu mengeluarkan semacam air mata. Namun yang kita lihat sebenarnya adalah hasil ekskresi garam. Ular, buaya, dan aligator tidak memiliki kandung kemih sehingga asam urat yang dihasilkan keluar bersama feses melalui kloaka. Jadi, pada penyu ini bisa dilihat jelas oleh mata kita hasil dari ekskresi yaitu berupa air yang mengandung garam yang keluar dari air matanya. Selanjutnya yaitu osmoregulasi. Osmoregulasi ini hewan dari kelas reptil memiliki kulit yang kering dan bersisik. Contohnya yaitu pada buaya. Keadaan kulit yang kering dan bersisik tersebut diyakini merupakan cara beradaptasi mereka yang baik terhadap kehidupan darat, yakni agar tidak kehilangan banyak air, atau kata lainnya yaitu cara untuk mempertahankan mereka tumbuh
di darat maupun di air. Reptil juga melakukan penghematan air dengan menghasilkan feses yang kering. Bahkan, kada dan kura-kuda pada saat mengalami dehidrasi mampu memanfaatkan urin encer yang dihasilkan dan disimpan di kandung kemihnya dengan cara mereabsorpsinya. Kebiasaan malam hari dan menghindari suhu permukaan yang panas di siang hari dengan menggali lubang dapat mengurangi kehilangan air. Ketika air tersedia, banyak reptil, contohnya yaitu jug walrus, menyimpan air dalam jumlah besar di ruang limpatik di bawah kulit atau di kandung kemih. Banyak kada memiliki kelenjar garam di bawah mata untuk membersihkan tubuh dari kelebihan garam. Jadi, setiap reptil mempunyai pertahanan tubuhnya masing-masing. Ada bagaimana ia cara mempertahankan tubuhnya dengan mereka yang sangat bersisik agar mereka tetap kuat hidup di darat. Ada juga reptil yang dapat mengolah dirinya agar tidak kehabisan air ketika mereka dilanda kekeringan. Selanjutnya yaitu reproduksi dan perkembangan pada reptil. Reptil merupakan hewan yang melakukan pembuahan di dalam tubuh atau fertilisasi internal, di mana peleburan sel sperma dan sel telur terjadi di dalam tubuh betina reptil. Fertilisasi ini diawali dengan peristiwa kopulasi, yaitu masuknya alat kelamin jantan ke alat kelamin betina. Sperma bergerak di sepanjang saluran yang langsung berhubungan dengan testis, yaitu epididymis. Selanjutnya, dari epididymis, sperma bergerak menuju falciparum dan berakhir pada hemipenis. Hemipenis ini merupakan sepasang penis yang dihubungkan oleh satu testis yang dapat dibolak-balik. Pada saat hewan reptil mengadakan kopulasi, hanya satu hemipenis saja yang dimasukkan ke dalam saluran kelamin betina. Ovum reptil betina yang telah dibuahi oleh sperma akan melewati opiduk. Pada saat melalui opiduk, ovum yang telah dibuahi akan dikelilingi oleh cangkang yang tahan air agar tidak rusak jika nantinya diletakkan di tempat basah. Pada beberapa jenis reptil, telur ditanam dalam tempat yang hangat dan ditinggalkan oleh induknya. Contohnya seperti kadal, iguana, ular, buaya, dan kura-kura. Di dalam telur reptil akan terdapat persediaan kuning telur yang berlimpah untuk cadangan makanan embrio. Selanjutnya, untuk perkembangbiakan reptil sebagian besar dilakukan secara ovipar atau bertelur. Ovipar adalah embrio yang berkembang dalam telur dan dilindungi oleh cangkang. Embrio tersebut mendapatkan makanan dari dalam tubuh induk. Telur dikeluarkan dari tubuh induk betina, kemudian diterami hingga menetas. Ada juga sebagian reptil yang berkembang biak dengan ovovivipar. Contohnya yaitu reptil adalah ular dan kadal. Ovovivipar ini merupakan embrio yang berkembang di dalam telur. Akan tetapi, telur tersebut masih tersimpan di dalam tubuh induk betina. Embrio mendapat makanan dari cadangan makanan yang berada di dalam telur. Kopulasi ini biasanya terjadi pada musim gugur, ketika individu berkumpul dalam hibernakula. Pembuahan serta perkembangan dapat terjadi pada musim semi, ketika suhu mendukung perkembangan yang sukses. Pembuahan terjadi di daerah atas saluran telur yang mengarah dari ovarium ke kloaka.
Daerah kelenjar dari saluran telur mengeluarkan albumin dari kulit telur. Cangkang atau kulit telur biasanya kuat namun fleksibel. Di sini sudah ada gambar yaitu kadal jantan menunjukkan bercak warna cerah, tenggorokan dan lipatan kulit yang membesar untuk menarik betina. Ini ya. Pada buaya jantan bersikap bermusuhan dan menggonggong sebagai peringatan teritorial untuk buaya jantan lainnya. Suara menderu dikeluarkan jantan untuk menarik betina pada musim kawin tiba dan perkawinan terjadi di dalam air. Ini sudah terlihat ada beberapa reptil yang tadi sudah saya jelaskan ya, di mana telur ini ditanam dalam tempat yang hangat, kemudian ditinggalkan oleh induknya. Itu sudah contohnya yaitu ada iguana, ular, kadal, buaya, dan kura-kura. Penyu betina tetap berada di sekitar sarang selama perkembangan untuk melindungi telur dari pemangsaan. Jadi ada beberapa reptil juga yang biasanya ketika telurnya sudah ditanam, namun tetap menjaga di sekeliling telur ini. Selanjutnya yaitu ada aligator American betina yang membangun gundukan lumpur dan vegetasi tinggi sekitar 1 meter dan diameter 2 meter. Kemudian melubangi bagian tengah gundukan, mengisinya sebagian dengan lumpur dan puing-puing, menyimpan telurnya di rongga dan kemudian menutupi telurnya. Jadi bisa disimpulkan setiap reptil mempunyai perlindungannya masing-masing ketika ia bertelur. Ada yang ditanam, ada yang disimpan di dalam gundukan, namun semua itu mereka lakukan untuk mempertahankan keturunannya. Mungkin dari saya mengenai materi reproduksi, perkembangan dan ekskresi osmoregulasi dicukupkan sekian. Terima kasih, saya serahkan kepada moderator.